Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Ya, relaksasi alias kebijakan keringanan pajak untuk pembelian mobil baru akhirnya disetujui dan mulai berlaku untuk setiap pembelian mobil yang memenuhi kriteria ketentuan ini mulai pada bulan depan, yaitu bulan Maret tahun 2021. Oke, untuk informasi yang pertama adalah bahwa kebijakan relaksasi atau potongan pajak atau penghapusan pajak ini hanya berlaku untuk pajak PPNBM alias pajak penjualan atas barang mewah saja. Sedangkan komponen pajak yang lain yaitu PPN 10% dan juga BBN atau biaya balik nama sekitar 12,5% masih diberlakukan atau masih ada. Sehingga ini akan menjadi sekedar lumayan saja, tidak seperti pada PHP sebelum-sebelumnya ya, yang gembar-gembor heboh, yang harganya bisa atau pajaknya menjadi 0% sama sekali untuk semua pajak, sehingga harganya digadang-gadang hanya menjadi separohnya. Ternyata hanya terdiskon sekitar 10% saja. Kemudian yang kedua adalah bahwa ketentuan PPNBM yang dibebaskan adalah untuk mobil berpenggerak 2 roda berkubifikasi sampai dengan 1500 cc yang biasanya dikenakan tarif PPNBM 10% ya untuk non LCGC. Sedangkan untuk LCGC hanya 3%. Kalau LCGC itu kan dulunya 0%, kemudian menjadi 3%, ini menjadi 0% lagi. Dan syarat berikutnya adalah bahwa hanya berlaku untuk mobil yang diproduksi di Indonesia, alias tidak berlaku bagi mobil yang memiliki status CBU atau completely built up, alias diimpor utuh dari luar negeri. Jadi kemudian mobil apa saja yang mendapatkan relaksasi atau memenuhi kriteria akumulatif di atas? Yang pasti adalah didominasi oleh para LMPV dan juga LSUV. Kemudian juga ada para compact SUV seperti contoh Avanza maupun Veloz, Xenia, Rush, Terios, Expander, Cross, R3, dan juga XL7, Brio, RS maupun Satya ya, walaupun kalau yang Satya potongannya hanya 3% saya karena dia CGC. Kemudian tadi ada HRV. Oh ya, kemudian CRV turbo juga bisa tuh karena dia kan 1500 cc dan juga sudah CKD. Dan juga yang lumayan adalah Wuling Cortez, karena Wuling ini biasanya diskonnya atau promonya lumayan besar, dan juga Cortez sudah menggunakan turbo sehingga cc-nya memenuhi yaitu 1500 cc. Almas juga, Glory juga di FSK 560, 580 kalau masih ada yang mau beli itu. Kemudian e-auto dan juga para deretan atau rombongan LCGC, ada Agia, Ayla, Calya, Sigra, tapi ya hanya diskon 3% tadi ya. Kemudian apalagi ya, oh ya ada Honda Jazz, ada Yaris, tapi Baleno enggak ya. Baleno itu soalnya dia dari awal dia CPU, yang selama ini dia CPU namun masih murah, tapi ternyata dengan adanya kebijakan seperti ini agak kurang diuntungkan, tidak seperti Jazz yang dan Yaris yang juga masih diproduksi di Indonesia sehingga mendapatkan relaksasi ini. Kemudian oh ya, bagaimana dengan Livina? Livina kan Nissan pabriknya sudah tutup. Oh ternyata Livina itu masih bisa karena dia dibuat di pabrik Mitsubishi. Kemudian bagaimana dengan cara penghitungannya? Yang cara paling gampang adalah dengan mengalihkan 0,9 dari harga on the road, yaitu untuk membuang nilai 10% PPNBM-nya. Walaupun cara ini tidak terlalu akurat ya, karena kalau mau kita benar-benar akurat atau paling tidak mendekati itu agak lumayan rumit, karena masih ada beberapa faktor atau komponen harga yang lain. Masih ada komponen pajak PPN, ada juga BBN dan sebagainya. Kemudian kalau kita mau menghitung yang lebih mendekati, yaitu kita cari dulu yang namanya dasar pengenaan pajak ya, atau DPP. Itu adalah suatu besaran yang akan dikenakan pajaknya sesuai dengan tarifnya. Yaitu DPP itu kita cari dengan yang namanya NJKB atau nilai jual kendaraan bermotor dikalikan dengan koefisien bobot dari masing-masing mobil yang berbeda-beda. Nah kalau NJKB itu kita bisa cari di situs atau di googling. Kemudian kalau untuk koefisien bobotnya rata-rata untuk mobil LMPV 1500 cc itu adalah 1,05, yaitu sekitar atau 5% lebih tinggi dari NJKB. Nah angka itulah yang akan kita kalikan dengan tarif PPNBM-nya.
Jadi angka itu adalah merupakan dasar pengenaan pajaknya yang akan kita jadikan dasar pengenaan pajak, kita kalikan dengan tarif sehingga kita mendapatkan nilai pengurang atau nilai diskon dari relaksasinya itu. Sebagai contoh misalnya nih, Avanza itu NJKB-nya 173 juta dikalikan koefisiennya 1,05, jadi DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya itu 183 jutaan ya. Jadi PPNBM yang dihapus atau penurunan harganya atau diskonnya dari program relaksasi ini adalah sekitar 18 jutaan, yang artinya tidak sampai 10% dari harga on the road-nya yang 230 juta. Jadi kalau kita kalikan 0,9 itu hasilnya kurang mendekati. Kalau kita kalikan 0,9 hasilnya tidak mendekati dengan cara yang lebih akurat ini. Kalau kita mau cara yang lebih akurat, yaitu dengan menggunakan rumus 0,92 dikalikan dengan harga on the road. Jadi memang sedikit lebih mahal atau lebih sedikit potongannya. Ya memang potongannya sedikit sih ya, nggak sampai yang heboh kayak dulu. Kalau kemarin mobil 200 juta menjadi sekitar 150 juta atau 100 atau menjadi separuhnya. Kalau seperti itu ya heboh lah yang seperti yang kemarin tuh. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan apabila kita berencana untuk membeli mobil dengan memanfaatkan saat-saat seperti ini. Yang pertama adalah mengenai diskon awal dari harga mobil yang memang sudah sewajarnya ada, dari dulu juga ada. Maksudnya jangan sampai kita lengah atau kita rugi karena kita merasa senang atau merasa beruntung dapat potongan relaksasi PPNBM, tetapi ternyata kita tidak diberikan atau tidak mendapatkan diskon harga yang maksimal gitu. Jadi harus benar-benar kita pastikan bahwa kita menikmati pengurangan baik harga maupun pengurangan diskon relaksasinya itu, sehingga dua-duanya sama-sama maksimal bisa memberikan harga yang lebih rendah lagi. Kemudian yang berikutnya, yang penting lagi adalah kita coba cari model yang sudah agak kurang rame ya, atau sudah lama tidak mendapatkan update yang banyak. Itu pasti diskonnya lumayan besar ya, misalnya Honda Jazz yang akan ganti model, atau Mobilio yang sudah uzur, atau Wuling. Ya Wuling itu karena memang dia program atau promonya lagi banyak dan mendapatkan suatu mobil yang kelasnya tinggi, yaitu kelas Cortez yang sekelas dengan Innova, tetapi harga dimepetkan ke LMPV dan masih mendapatkan keuntungan lagi dengan adanya potongan dari PPNBM ini. Terus kemudian kalau bisa hindari membeli LCGC ya, karena potongan harganya dikit. Misalnya daripada Brio Satya harganya itu 165 juta, mending Brio RS kalian, dari 200 juta dipotong sekitar 18 juta, 182 jutaan. Kalau memang untuk LCGC ya potongannya paling tidak hanya sekitar 5-6 juta saja ya. Kemudian untuk hal yang lain adalah bahwa penerapan dari kebijakan ini dilakukan secara bertahap. Maret sampai Mei itu yang mendapatkan sampai dengan 0%, kemudian ada yang potongan 50% itu mungkin untuk yang tarif PPNBM-nya lebih tinggi, itu dikenakan pada sekitar bulan Agustus, dan pada akhir tahun sekitar Oktober November itu untuk PPNBM yang mendapatkan potongan 25% sampai dengan akhir tahun ini saja. Ya, demikian video kami pada kesempatan kami kali ini. Silahkan Anda klik like apabila Anda suka dengan video ini. Berikan juga komentar-komentar Anda pada kolom komentar di bawah. Share kepada teman-teman Anda di media sosial Anda, barangkali sedang mencari mobil baru untuk dapat memanfaatkan suatu fasilitas yang menguntungkan ini. Jangan lupa pula subscribe kepada channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya apabila Anda belum. Akhirnya kami ucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video kami berikutnya. Terima kasih.